Cek cek cek. Suara saya sudah terdengar? Cek cek. Nah, sudah masuk ya. Baik, mohon maaf. Tadi ada kendala audio ya. Baik. Mungkin kita mulai untuk sesi pembelajaran tamu pada siang kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua yang telah hadir untuk mengikuti pembelajaran tamu di siang kali ini. Pada pertemuan untuk pembelajaran tamu kali ini berjudul berkreasi konten menggunakan tools online berbasis artificial intelligence ya. Nah, untuk pada pertemuan kali ini nanti kita akan coba untuk menggunakan beberapa tools mencoba untuk menggunakan tools dengan basis artificial intelligence yang mana untuk konten yang kita gunakan atau akan kita buat itu nanti bisa beragam gitu ya, dari satu judul ataupun dari satu hasil dari beberapa tools. Mungkin saya sebut untuk toolsnya ada dari ChatGPT, kemudian ada dari Gemini AI, kemudian nanti di tools untuk pembuatannya menggunakan Canva. Lalu kan di Canva juga ada fitur baru ya. Mungkin teman-teman apakah sudah mendengar di Canva itu ada fitur 8 fitur baru atau apa ya? Sebentar. Ada fitur baru dari Canva. Nah, ini kita sambil bahas dulu untuk di tools Canva-nya ya. Jadi di Canva itu sudah ada katanya 11 fitur terbaru Canva di 2024. Nah, di sini dibekali dengan AI katanya. Oke, ini kita coba baca. Kabar baik datang dari Canva, salah satu aplikasi desain grafis. Nah, katanya ini ada beberapa fitur baru. Nih. Sini untuk yang pertama, alur desain jadi lebih sederhana katanya. Nah, fitur workflow-nya ini jadi lebih sederhana. Nah, alur kerja yang terlihat lebih sederhana dibandingkan versi sebelumnya. Nah, ini sementara perbedaan quick action toolbar pada Canva tentunya menyediakan akses instan. Oke, sebentar ini ada iklan ya. Oke, kita coba lihat dengan sekilas. Di sini yang kedua ada di fitur start untuk menandai hasil kerja desain terakhir. Kemudian ada di pengguna bisa berkolaborasi. Nah, ini mungkin udah lama ya kalau untuk yang kolaborasi atau komentar. Kemudian ada di Canva Enterprise. Lalu ada di Canva Course. Ini untuk kit Canva, konversi dari teks ke gambar maupun teks ke video katanya. Ini terobosan yaitu kemampuan untuk mengubah teks menjadi grafis. Dengan fitur ini pengguna hanya dapat
membuat grafis unik untuk meningkatkan desain mereka hanya dengan satu kali klik. Kemudian di sini ada di fitur Magic Design dengan teknologi AI generatif. Lalu ada mengubah ukuran desain dengan Magic Switch. Lalu ada Magic Writer ya. Nah ini untuk deskripsi-deskripsi, lalu di edit video juga lebih mudah dengan bantuan AI. Nah, selain dari segi konten berbasis visual, ada yang disebut dengan highlight. Nah, ini untuk 11 toolsnya, 11 fitur ya. Nah, mungkin untuk yang pertama, terkait dengan Canva ini sendiri, nanti kita akan coba tes satu-satu apakah benar atau hasilnya itu seperti apa beberapa fitur-fitur AI dibanding dengan fitur yang kayak misalnya Gemini AI, kemudian atau ChatGPT dan lain sebagainya gitu ya. Kita coba bandingkan secara hasil atau secara resultnya itu bagus gak sih untuk kita gitu ya sebagai content creator misalnya, apakah cocok digunakan atau seperti apa gitu. Nah, yang pertama mungkin kita harus coba dulu mencari untuk sebuah konten, kita harus cari judul dulu. Nah, di dalam judul ini sebenarnya kembali lagi kalau untuk penggunaan tools itu opsional ya. Apakah mau digunakan seluruhnya dan lain sebagainya, itu bisa disesuaikan kembali. Kayak misalnya kita ambil sampel di ChatGPT, yaitu buatkan 3 judul postingan feed Instagram misalnya ya. Kita coba sedetail mungkin buatkan 3 judul postingan feed Instagram dengan tema mobil listrik. Ini kita copy, lalu kita coba enter. Ya, ini sudah ada ya, mengaspal tanpa emisi, kenali keunggulan mobil listrik. Kemudian yang kedua ada di revolusi hijau, masa depan berkendara dengan mobil listrik. Lalu yang ketiga ada di cerdas dan ramah lingkungan, waktunya beralih ke mobil listrik. Nah ini secara judul memang bisa dikatakan menarik ya, misalnya ketika kita aplikasikan ke dalam sebuah postingan, pasti orang-orang bakalan penasaran. Di sini ada di waktunya beralih ke mobil listrik, kemudian revolusi hijau itu mungkin apa ya. Kemudian kita coba di Gemini AI. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Kalau di ChatGPT dia minta judul, keluarnya judul. Di Gemini AI kita minta judul, ada deskripsinya juga gitu. Mungkin sedikit penjelasan biar nggak kebingungan. Nah, di sini untuk yang pertama, masa depan telah hadir, jelajahi keunggulan mobil listrik. Kemudian yang kedua, ini katanya menggunakan hashtag mobil listrik pilihan saya, ini alasannya. Kemudian, ayo beralih ke mobil listrik, lakukan perubahan untuk dunia lebih baik. Nah, ini di Gemini AI deskripsinya ada, hashtagnya juga ada. Mungkin nanti ketika di-post atau mungkin ketika di-publish bisa digunakan untuk hashtagnya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk perbedaan antara kedua tools generatif ya. Nah, mungkin dari teman-teman, apakah ada tools lain selain dari kedua tools ini ya, ada Gemini AI, ChatGPT, mungkin apakah ada tools lain yang bisa kita bandingkan lagi? Saya mungkin sambil cari juga tools alternatif ChatGPT. Oke, di sini ada Notion AI, Cactus AI,
sebentar kita. Ini sudah ada apa namanya, tools yang ketiga ya, yaitu Bing AI katanya. Nah, di sini untuk tampilan bisa dibandingkan ya teman-teman. Ini untuk Gemini seperti ini, bisa dikatakan clean ya, dan juga lebih fontnya juga lebih enak untuk dilihat. Kalau dari ChatGPT mungkin bisa disebut ini lebih ke apa ya? Kalau di program itu bisa dikatakan kaku tapi tidak terlalu kaku gitu. Kalau untuk yang ChatGPT ini untuk yang di Microsoft Bing atau Bing AI ini seperti ini. Nah, ini tadi saya sama ya, promnya buatkan 3 judul postingan feed Instagram dengan tema mobil listrik. Di sini ada 3 judul. Yang pertama ini langsung menyebut brand ya, Mercedes-Benz listrik dengan jarak tempuh 610 km. Lalu ada Citroen. Oke, kalau di Bing dia langsung ngambil dari postingan. Nah, ini kelihatan ya, dari postingan kemudian ngemasukin si brandnya. Kalau di sini kan lebih umum ya. Nah, seperti ini. Ini untuk ChatGPT 4.0. Kemudian kalau di Bing katanya ada desain ya. Ini mungkin nanti kita coba buat untuk desain. Oke. Untuk hasil kita mungkin akan ambil yang ini ya, yang pertama. Nah, setelah seperti ini, judulnya sudah ditemukan ya. Kita langkah selanjutnya copy judulnya, lalu di depannya bisa kita tuliskan buatkan isi konten feed Instagram dengan judul ini. Ini kita coba enter. Nah, muncul ya. Kalau di Gemini AI, nah kita coba di ChatGPT. Nah, kalau di ChatGPT dia muncul. Itu apakah di Gemini atau gimana ya? Sebentar. Buatkan isi konten feed atau enggak buatkan isi konten mungkin. Oke, nah ini juga muncul seperti ini ya. Ini mungkin untuk titel-titelnya, judulnya, hari ini untuk poin-poinnya, nama lingkungan, hemat biaya, performa teknologi canggih dan sebagainya. Ada di ChatGPT ini ya kurang lebih sama ya untuk poin-poinnya. Ini mungkin untuk slide pertama, dan ini poin satu, ini ada poin kedua, ini ada poin kelima. Ini untuk closing. Kemudian kita coba untuk di tools dan Bing.
Nah, ini isinya kayak yang sama ya, kurang lebih sama. Nah, seperti ini. Ini terlihat perbedaannya ya, dari sini dan Gemini. Nah, di Gemini juga ini bisa kayak gini. Misalnya kurang panjang, bisa request untuk longer. Nah, ini seperti ini. Kalau di ChatGPT saya nggak tahu ya apakah bisa atau nggak. Paling dibuat ulang katanya. Kalau di Bing AI, apakah ada ininya? Oh, nggak ada pilihannya ya. Nah, berarti dari game ini mungkin bisa unggul ya terkait dengan hal ini. Karena bisa memberikan deskripsi-deskripsi yang mungkin bisa lebih panjang lagi. Kalau misalnya di ChatGPT, dia itu harus input lagi komen promptnya. Nah, kalau misalnya di game ini, kan tadi ada opsinya ya di sini. Nah, di sini ini apakah bisa more profesional, more casual, dan lain sebagainya. Kalau di shorter dia beneran jadi sedikit. Kita coba. Nah, ini kalau shorter, kalau di longer di atas tebal lagi. Nah, ini membantu ya. Ada pilihannya di Gemini AI. Oke, mungkin untuk membuatkan konten kita akan coba menggunakan tools yang ini, menggunakan dari Gemini AI ya. Untuk ChatGPT ini kita bisa abaikan dan juga di Bing kita abaikan lagi. Untuk selanjutnya kita coba masuk ke Canva, kemudian masuk ke Instagram. Nah, tadi di Canva itu katanya ada tools yang digunakan untuk generate katanya ya. Nah, di sini di Elements, kemudian di sini ada di Magic Media. Sebentar. Oke, baik. Nah, tadi di Canva itu ada di namanya apa ya tadi? Magic Media. Di sini bisa masuk ke elemen, kemudian nah ini ada di AI Image Generator katanya. Kemudian sebentar kita coba scroll. Oke, nah, di sini ada di Generate Your Own katanya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk semisal
ingin membuat aset yang memang di-generate dari AI dan nggak ingin menggunakan yang disediakan Canva-nya gitu ya. Nah, di sini ada image, grafik, dan juga video ya. Nah, tadi kan untuk yang di untuk di kontennya kita menggunakan tema mobil listrik ya. Nah, di sini apakah mendukung untuk bahasa Indonesia? Kita coba dulu. Nah, ini generate-nya mungkin cukup lumayan lama ya. Nah, ini ada. Kemudian kita bisa gunakan misalnya di sini. Nah, ini bisa digunakan untuk background mungkin ya, atau hal-hal lainnya. Kemudian video juga kita bisa generate di hutan. Kita coba ya, apakah bisa dengan prompt Indonesia ya, bahasa Indonesia, atau apakah harus menggunakan bahasa Inggris. Ini katanya powered by Runway. Nah, jadi Canva juga mungkin bukan nggak sendirian ya, maksudnya bikin untuk AI ini. Jadi mungkin ada partner, ini namanya Runway. Ya. Jadi mungkin Runway kerjasama dengan Canva dan lain sebagainya. Jadi fitur-fiturnya bisa tersedia di aplikasi Canva-nya. Kita tunggu dulu, katanya di sini untuk generate-nya 1-2 menit. Kita tunggu dulu hasilnya seperti apa. Nah, katanya kan kalau untuk AI itu comment prompt-nya itu harus benar ya, dan harus panjang atau harus detail. Nah, kita coba dulu kalau misalnya comment prompt-nya sedikit, apakah masih sesuai. Dan juga untuk Canva kan katanya basicnya bahasa Inggris ya. Kalau misalnya dimasukin bahasa Indonesia, apakah munculnya sesuai atau seperti apa. Oke, tadi di sini untuk Magic Media ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian Magic Design. Nah, ini ada juga Magic Design. Nanti mungkin kita coba untuk buat juga. Oke, sebentar ya, saya share-nya matiin dulu. Takutnya ini ada sedikit permasalahan. Untuk Bing dan ChatGPT-nya saya close dulu. Oke, ini sudah muncul untuk videonya. Kita coba lihat sama-sama ya. Oh, ini benar ya. Jadinya seperti ini. Nah, oke. Ini mungkin sedang diupload dulu ya. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya mungkin generate, kemudian setelah dari Canva di generate, mungkin uploading ke cloud Canva-nya ya. Bentar, saya coba untuk pindahin dulu supaya bisa terlihat ya. Nah, ini tadi saya search-nya atau prompt-nya itu mobil listrik di hutan. Nah, ini mungkin ketika kita play,
Nah, cuma seperti ini aja ya. Tapi lumayan lah untuk sekelas AI dengan prompt mudah seperti ini ya. Ini muncul mobil listrik di hutan. Jadi benar ya. Nah, kemudian ini untuk generatifnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau cari aset yang mungkin agak sedikit tricky, apakah itu mengenai hal-hal yang susah dicari, misalnya bola yang apa gitu ya, yang unik-unik atau yang benar-benar jarang di Google. Nah, bisa menggunakan tools AI generatif ini. Nah, kemudian di sini untuk masuk ke apa namanya Magic Design gitu ya. Sebentar, saya coba cari dulu untuk Magic Design itu mungkin langsung ke sini atau seperti apa ya. Ini saya sudah copy paste. Buatkan post atau ini mungkin ya. Buatkan postingan mengenai mobil listrik. Search again in English. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Ada Magic Media, ada Soundraw. Nah, di sini juga ada apps ya. Sebentar kita coba cari dulu. Turn your photos in 3D block katanya. Nah, ini voice over, ada meta design check, ada tape extrude. Nah, ini macam-macam lah ya. Ini elevate, customize, one click gradient ya. Nah, ini ada data autofill, magic media, dan lain sebagainya. Ini mockup, enhancer. Nah, ini yang AI katanya ya. Ini banyak. Ada Heigen, Hello, Morph AI, Melody, Job and Resume. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ekspor satu-satu ya kegunaannya dan fungsinya untuk apa. Kalau misalnya makin berguna, ya silakan bisa difungsikan. Kalau misalnya memang cuma segitu aja atau misalnya kurang, silakan untuk dicari lagi tuh selain dari Canva itu sendiri. Nah, sebentar di sini ada tulisannya Magic Design ya. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang pernah mencoba untuk Magic Design ini? Cara menggunakan Magic Design di Canva. Oh, mungkin untuk Magic Design tersedianya untuk presentasi ya. Bentar. Kita coba lagi. Nah, ini katanya use 5 word. Atau mungkin harus menggunakan bahasa Inggris ya. Sebentar, kita coba translate dulu. Buatkan postingan atau buatkan postingan, bukan postingan mungkin ya. Buatkan materi mengenai mobil listrik. Coba apakah ada ya. Mungkin yang generate-nya yang ini ya, yang atas untuk di magical design atau oh ya ini benar magic design katanya. Oke. Nah, seperti ini berarti harus Inggris mungkin ya untuk di magic design karena ini sudah muncul.
Nah, ini media, kemudian brand, ini sudah ada. Nah, ini untuk Magic Design. Jadi Magic Design itu mungkin desainnya sudah ada, tapi yang disediakan di Canva-nya seperti ini. Kita coba untuk yang ini. Sorry. Kita masukin ke sini. Nah, sudah ada. Kemudian gambar yang ini kita masukin ya ke sini. Sebentar. Nah, seperti ini. Oke. Jadi untuk judulnya ada di apa itu? Nah, ini. Masa depan telah hadir, jelajahi keunggulan mobil listrik. Misalnya. Kemudian ini ada sedikit deskripsi mungkin ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini kita bisa duplikat aja. Kemudian kita masukin judul-judulnya. Kita samain aja template-nya seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu deskripsinya kita bisa tambahin ini. Seperti ini. Kan ada 3 poin, apakah bisa dikebawahin semuanya? Seperti ini. Kemudian judulnya kita perlebar, fontnya kita kecil. Ini untuk contoh simpelnya seperti ini. Nah, ini kan ini sebentar kita tambahin aja. Nah, ini untuk page 1, kemudian page 2 ini katanya performa tangguh dan sensasi berkendara unik. Kita coba ke bawahin lagi. Angkanya ya nggak masuk. Sebentar. Kemudian deskripsinya kita juga masukin lagi. Nah, ini seperti ini juga nggak apa-apa lah ya untuk sampelnya. Tapi kalau misalnya dalam penerapannya, teman-teman itu harus bisa apakah ini kurang bagus gitu ya, atau mungkin dari kata-katanya ada yang kurang baik dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditinjau kembali ya. Nah, tapi kalau untuk sampel ya seperti ini aja. Kayak gini, dan jadilah mungkin satu buah postingan. Nah, begini. Untuk endingnya, mungkin kita langsung ke ending ya. Mari beralih ke mobil listrik. Harus seperti ini. Nah, ini kan secara isi konten mungkin sudah, tapi mungkin ini fotonya kita bisa ganti-ganti. Untuk foto-foto ya kita bisa cari di sini. Kayak misalnya save money misalnya. Hemat biaya katanya. Nah, itu kita bisa ganti misalnya seperti ini. Kemudian performa tangguh kita bisa cari hal-hal lain ya. Kita bisa menggunakan kayak gini untuk ya mungkin untuk ilustrasi aja. Kemudian teknologi canggih kita bisa cari tag. Kita bisa ilustrasi menggunakan ini, atau mungkin kita coba yang full. Nah, ini mungkin ya. Lalu di sini mobil listrik.
Coba masukin like backup. Nah, kayak gini. Ini sudah menjadi satu buah postingan ya, yang mungkin template-nya bisa teman-teman gunakan ulang-ulang. Nah, ini kan untuk dari isi kontennya menggunakan AI, foto yang pertama menggunakan AI, lalu untuk yes, mungkin ini secara keseluruhan 85% ini menggunakan AI. Ini yang tidak menggunakan AI mungkin aset-aset tambahannya seperti ini. Nah, jadi untuk pembuatan postingan untuk sekarang sangat-sangat dipermudah. Oleh karena itu, seorang desain grafis atau mungkin sosial media spesialis dan lain sebagainya mungkin sekarang sudah mulai terkikis ya dengan adanya AI ini, karena ya memang hasil yang diraih pun atau hasil yang didapatkan pun cukup lumayan baik gitu ya, ketimbang kita bayar orang misalnya ini misalnya, ketimbang perusahaan membayar orang dengan gaji mungkin 3 juta atau 4 juta gitu ya. Ya mungkin AI kalau bayar sekarang berapa ke ChatGPT ya, saya kurang tahu untuk harganya yang premiumnya gitu ya misalnya. Nah itu kan mungkin perbedaannya tidak sangat jauh gitu ya. Tapi ada sisi di mana ketika ada revisi mungkin kalau untuk manusia bisa lebih memahami, ada common sense-nya dan lain sebagainya, ada koreksi kata-katanya dan lain sebagainya. Nah, jadi antara tools dengan manusia mungkin ada sedikit perbedaannya gitu ya. Dan juga kalau dari fungsi sama-sama aja ya, yaitu untuk membuat konten. Tapi ada sisi manusiawi yang nggak bisa dimiliki oleh si tools-tools AI yang tadi mungkin kita sudah gunakan. Oke, sampai sini mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan mengenai tools AI yang tadi kita sudah gunakan? Apakah itu pertanyaan mengenai copyright seperti apa dan lain-lain gitu ya? Silakan mungkin bisa ditanyakan, mungkin kita sambil diskusi mengenai hal-hal tadi. Silakan mungkin saya tunggu sampai 14.00 ya untuk sesi pertanyaannya.
Oke, dari teman-teman semua mungkin tidak ada yang ingin didiskusikan ya untuk sesi di pembelajaran tamu pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau misalnya tidak ada, kita bisa akhiri ya untuk sesi di siang kali ini mengenai tools AI untuk konten. Tadi mungkin saya sedikit summary. Untuk dari tools online ini, teman-teman harus menguasai dari sisi promptingnya ya. Jadi untuk search-nya seperti apa agar konten yang dikeluarkan pun lebih detail dan lebih menarik gitu ya. Nah, jadi untuk konten ini dari teman-teman bisa diperbaiki lagi dari sisi promptingnya aja. Kalau untuk di AI dalam konteks generatif seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, mungkin saya akhiri untuk sesi di siang kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.